Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, channel kesayangan kita. Seperti biasa, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan. Dan tentu saja sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Dan gak usah pakai lama-lama, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Saya juga mau nyapa kawan-kawan hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di ngobrol seperti biasa. Ada Mas Biru dan saya yang nantinya akan bercerita. Iya, betul. Ada cerita apa hari ini? Baiklah. Bro Ini ada cerita dahulu ya, teman-teman masa kecil Mas Biru. Tahun 90-an atau 80. Antara lain 90-an kurang wis. Masa-masa 9 atau 10-an tahun lah. Jadi dahulu kala itu kan banyak itu ya mitos-mitos yang diciptakan para orang tua begitu. Mitos-mitos ini nggak boleh, kalau misalnya jam segini nggak boleh begini, nanti kesambet, nanti dibawa kelong wewe dan lain-lain. Sementara memang alamnya sangat mendukung kan, jarang rumah, kebun juga banyak. Terus ada kayak semacam cerita-cerita itu karangan atau asli itu yang namanya bedogan dulu ya. Di tempat kami kan bedogan identik dengan sebuah truk. Terus nanti kalau misalnya ada anak kecil, kita akan dimasukin karung, lempar ke dalam truk, nanti dipotong lehernya buat ganjel jembatan. Katanya di sini agak berbeda. Beda. Di sini nggak ada truknya, soalnya di sini nggak ada area sawah, Bro Ayung. Gitu ya. Truk kan cenderung dengan sawah, ngangkutin tebu mungkin ya. Iya, tebu, bawang merah, dan itu sangat jarang sekali truk. Walaupun truk itu kan biasanya kadang bawa urugan. Kalau udah datang palanya kelihatan, itu anak lari. Langgang pasti. Bedogan gitu ya. Bedogan. Itu teriak bareng-bareng bedogan, itu langsung nggak menuju rumah masing-masing, kayak kita cari persembunyian begitu ya. Dan saat itu memang tadi disinggung Mas Biru ada zamannya tebu. Saya mau menceritakan ketika kita mencari tebu untuk 2 kalinya mungkin di Ngobor ya. Jadi dulu mungkin saya sama ada satu teman lagi ya. Oh, ini pengalaman pribadi. Tapi yang mengalami kejadian horor teman saya. Jadi kita bareng-bareng biasanya ngumpul di depan rumah. Itu kan agak lega. Ada 2 mangga kerbau sama mangga nanas. Jadi tanahnya itu lapang banget. Kalau orang dulu kan yang namanya kebun itu disapu terus bersih, nggak kayak sekarang kan ya. Dulu bersih banget, apalagi di bawah pohon mangga itu tanahnya nggak berumput biasanya. Buat main-main gundu dan lain, kita ngumpul di situ. Dan saat itu memang musim tebu lagi panen-panennya. Biasanya kalau nggak salah daerah Pangkah dulu, nanti daerah sini ya. Dibakar ya nanti. Iya, dibakar. Dan saat itulah kita itu dapat jajan gratis karena memang nyari tebu, nyari sendiri ke sana kan. Ya, tebu dulu itu masih makanan yang enak ya. Enak, favorit gitu kan, manis. Terus kalau tebu-tebu sekarang, kalau saya lewat sekarang udah jarang dan kecil-kecil, terus nggak begitu terawat. Kalau dulu itu kan di sela-sela pohon tebu itu kita bisa merobos ke dalam, karena lega banget dirawat dan batangnya itu gede-gede. Nah, saat itu musim tebu sangat menggembirakan. Biasanya musimnya kering ya, kalau nggak salah. Iya, panas, musim panas. Musim panas, anginnya kencang. Loh, itu yang biasanya mereka itu tahu bahwa itu sekarang lagi musim tebu, yang mainnya jauh-jauh. Orang-orang dewasa biasanya. Nah, orang iki bocah-bocah sing bujang-bujang udah umur 20 tahun ke atas. Tahu-tahu dia itu keluar, misalnya waktu itu kan lagi zaman SDSB. Ya, ngomongin nomor itu SDSB, ya, sumbangan dana sosial berhadiah. Betul, ini resmi ya. Nah, mereka itu ngomongin pengeluaran sambil megang tongkat panjang banget. Itu tongkat tebu. Itu rada wulung, gede banget. Itu yang udah dikelupas sambil begini nih. Orang dulu itu senjatanya pasti punya pisau kecil. Biasanya bikinnya di rel dari paku dilindesin.
Aku bikinnya jadi Iya, rumah ini pabriknya di sini. Orang di dekat sini rel. ada rel teman-teman. Jadi anak-anak daerah saya pun sering ke sini itu bawa paku gede terus diikat ya. Dilindesin. Dilindesin itu buat bikin pisau. Pisau itu buat tebu, buat apa namanya bikin inian tebu ya. Itu biasanya orang-orang dewasa kalau mulai-mulai dia bawa tongkat dari tebu, terus ada yang udah dikupas panjang segini, keret-keret bunyi gitu kan. Kayak terus Mas, tebu lingun di dapat dari mana? Itu elit banget. Elit banget. Kalau sekarang makan apa ya dulu? Keren banget lah pokoknya. Ono luruh, wis kaya, wis panen. Oh, wedi itu takut dua yang Mandor. kita takutin. Pertama mandor. Kolok-kolok banget, nampol beneran soalnya. Enggak acting itu sebenarnya. Sebenarnya Acting itu. Soalnya ada kenal ada mandor sini gitu. Pas udah gede enggak itu Mas. Kita cuma nakut-nakutin aja katanya. Aku belum pernah yakin dari orang tua cerita, teman-teman terus yang dewasa bahkan yang pantaran kota dikomplengi nggak pernah lihat sama sekali. Cuman emang iya begini. Iya cuma begini itu nakut-nakutin. Ya namanya orang tua ngeliat anak kecil kan cuma nakut-nakutin doang. Anak-anak sekarang mungkin nggak takut ya, dia pakai nalar, terus kemungkinan kan anak sekarang lebih mikir, lu dulu itu udah giniin, mungkin adab sih ya, diginiin, karena kita juga nyolong soalnya. Itu gobangnya gede, oh lari tunggang langgang, udah gitu ketemu truk bedogan. Berarti dua sisi yang menakutkan, tadi mandor tebu, yang kedua bedogan. Nah ini saya dari kata bedogan kali makanannya. Iya bisa jadi. Nah itu lihat orang-orang dewasa udah musim mas lu mas, kalau misalnya nyari itu kita ikut yang gede karena dia melindungi mereka. Alih-alih melindungi kadang-kadang kan malah punya kita yang dikumpulin di mana, mereka yang nyortir, yang jelek-jelek kasih anak-anak. Kita tetap aja senang. Saya aja karena mungkin jauh banget menurut saya ya di daerah beberapa kampung sini kan ya, daerah Tebu ke tempat kampung saya itu mainnya nggak jauh. Anak kecil nggak mau saya jalan kaki, makanya inginnya kan dibonceng pakai sepeda di belakang. Nanti terakhir kalau udah gulungan naiknya di bawah gulungan tebu yang memanjang begitu. Kalau dulu bebas mau malang di jalanan juga nggak ada kendaraan gede kan. Tapi makin kesananya kalau ini tambah tertantang. Wah, mau ngopit sih apa? Aleman katanya. Kayak kekanak-kanakan masih bonceng sama yang dewasa. Mendingan kita nyari sendiri, itu berbekal gobang yang gede sama pisau yang dilinsen di kereta. Jalanlah saya waktu itu di daerah Kaliwadas, berarti sini ya belakang kita ke sana. Jalan ke sana. Itu lewat jalur belakang atau lewat jalur yang utama sekarang? Enggak, lewat belakang. Lewat belakang. Cangakan begitu. Iya, itu serem banget Bi, karena memang nggak ada sama sekali bangunan, benar-benar itu tebu semua, tapi belum maya panen, jadi kiri kanan jalan gelap gitu ya. Masih hijau gitu ya. Masih hijau, jadi kayak kita tuh jalan di labirin tapi agak lebar begitu kan. Labirin tapi lempeng doang. Lempeng, labaran. Ya itu lempeng aja itu udah takut banget karena kita itu kayak mindsetnya nanti ada bedogan satu, ketemu bedogan mau larinya kemana, kita harus bersatu kayak gitu kan. Yang keduanya kalau ada mandor tebu, itu takutnya begitulah, kita jalan kaki dan berbekal tebu yang dikasih sama yang gede-gede itu kan lumayan ya, kayak kita nggak bawa minum. Kalau anak sekarang energi ya, itu gula soalnya. Kalau anak sekarang kan jauhan dikit bawa air ya kan di wadahan. Kalau anak dulu minumnya di mana aja wis. Pas waktu itu saya nyari dan diajarin pertama kali itu nyari yang bagus-bagus itu harus nyolong. Yang masih berdiri sebelah sana itu dipanenin, ada mandornya kan begini ya. Oh, kalau tunjuli aja sungkan-sungkan, ada yang dibakar juga kan. Kalau kita nyari sisaan pasti kecil-kecil dan bengkok. Itu jelek karena nanti biasanya kami kalau habis nyali tebu itu yang lempeng-lempeng gede-gede itu bakalan ditaruh di kolong tempat tidur. Nah, kolong tempat tidur daerah kami biasanya masih belum plester dan pakai tanah masih. Jadi konon katanya seperti ubi jalar bolet gitu ya. Kalau semakin lama ditaruh di kolong semakin manis. Makin matang, makin manis. Makanya saya tuh pengen nyari yang keren-keren banget dan kalau bisa motongnya nyampe pongkor. Biasanya ada yang bengkok dan berbulu-bulu itu kayak tongkatnya malampir. Ada kepalanya kayak gitu. Kepalanya itu nyari yang seperti itu harus nyolong. Kalau ngeletak yang lempeng itu enggak ada. Itu udah dipotong. Iya, udah dipotongin. Makanya kan duk banget ya.
aduh mandore wuru apa, orang lihat apa enggak. Baru kita mendekati tebu yang masih berdiri aja, larinya udah kayak apa, takut sampai kencing-kencing dulu. Belum pakai sayap dulu, masih kecil dia. Nanti belum lagi ketemu sama kepalanya truk, padahal dia lagi parkir, tunggang langgang dulu ya. Tapi ini seremnya bukan tentang itu. Kita sama-sama berjuang, akhirnya usaha keras itu membuahkan hasil. Meskipun minta sama yang gede, dapatlah tebu yang seperti tongkatnya ini, yang serem banget. Saya pulang, bawa yang kecil-kecil itu dipanggil, keren banget. Gatel mah luar biasa, sama besut-besut itu kan tajam ininya, tajam banget. Nah itu ada satu temen, berarti rumahnya itu ngetan ya, ada musola ngetan lagi sedikit, sebut saja namanya Dedi ya, sebut saja namanya Dedi. Rumahnya itu masih ini anyaman bambu, kalau temboknya paling sedikit lah. Dan ininya belum plester sama sekali rumahnya. Wong mandinya aja masih di luar pakai sumur-sumur buletan gitu aja, pakai di kopiak. Itu masih dulu banget lah ya. Kalau wudhu pakai padasan gendong. Saya nyari bareng-bareng sama dia, kemudian dia sendiri, karena entah, aku memang dikasih waktu itu yang kayak tongkat gede itu ya, berarti panjang, udah ada kepalanya begitu, dia pengen banget. Akhirnya untuk nyamain tebu yang seperti itu, katanya saya emang lihat dia itu bawa, tak kira tebu keren banget warnanya, tapi kok beda warnanya, kok hijau rada tegas gitu, hijau tua. Ternyata bambu ini, bambu ampel apa ya, ampel kan ada ini hijau. Iya, jadi teman-teman niru kayak dulu ada serial Nyipenet di radio itu kan ya, itu tiru-tiru gerakan nyamput tong baju lah apa pakai tongkat kan, itu kalau beranteman sambil makan tebu. Anak itu Rudi, rusuh, jangan pakai itu, nanti kan buat ting bisa patah. Kalau misalnya lawannya bambu itu, orang nggak bener-bener kok, buat mainan-mainan aja. Tebu nenyong apik, bukan tebu, nanti dia agak nangis. Jadi nggak mau, pengen ini tebu tetap. Anak kecil kan sah-sah aja, ternyata itu bikin masalah. Jadi dia juga punya tebu-tebu meskipun bengkok-bengkok kecil-kecil, sama kayak sebuah keharusan, kita harus nyimpan di kolong. Semua harus nyimpan di kolong. Di kolong saya itu penuh tebu semua itu. Nanti dipilih yang jelek-jelek dulu kalau mau dimakan, terakhir yang paling bagus. Nah, kata yayunya, kan yayunya itu ada dua, satu namanya Siti, itu berarti di atasnya cerek lah, tapi usianya mungkin dulu itu 14 atau 15 tahun, tapi main kan gabung sama anak-anak dulu ya, main yeye. Nah, main apa aja dulu kan di pelataran rumah saya. Iya, itu yang pakai karet terus kita ngelompat gitu. Ya, yang itu. Yang ada sedagu, sini sampai semerdeka gitu. Merdeka taruh di sini banget biar gak capek kan. Nah, merdeka keren banget sih inget ya. Terus ada kakaknya lagi itu janda, udah janda tapi kayak janda ditinggal pergi aja, nggak diputus, nggak diceraikan. Itu konon orangnya pemurung banget, sebut saja namanya Sri. Kalau dari perawakan apa sih, cantik. Umumnya orang desa itu cantik lah. Jadi sana sini pengen meminang, pengen dijadiin istri, karena memang kalau misalnya dari ini kan syariat udah terlalu lama lah ditinggal, nggak dinafkahi, bisa lah kayak gitu kan. Nah, si Dedi tersebut seperti teman-teman yang lain itu, ternyata bambu itu diperoleh bukan dipotong sendiri, itu nggak mungkin untuk anak kecil ya, apalagi itu ada di pinggiran kali, dan kalau salah-salah megang kita bisa jatuh, bambu juga sulit ditarik karena nyelet. Itu katanya dikasih sama orang tua. Tapi kalau saya nanya, orang tua mana, siapa yang ngasih, kan kenal semua orang-orang desa kan, dulu nggak sebanyak sekarang ya, kenal semua. Wong anggone kiye, topinya ambe, topinya lebar ya kayak topi sawah itu. Siapa namanya? Bu, nggak tahu. Tapi tongkatnya baik ngokon katanya. Jadi katanya si Dedi itu nangis di belakang rumah. Belakang rumah itu kan ada sungai mati, kali mati, dan di situ banyak pohon-pohonan tadi, mangga, bambu ampel. Iya, di situ dia nangis di belakang. Aku pas lagi nyamperin sih, Dedi ndi Pak? Dedi mana? Koyo ngambek nang mburi. Katanya minta tebu yang bagus buat tongkat.
Aku punya gomene, saya bawa ke situ. Ya, saya bawa yang jelek, masa yang bagus ya. Orang gelem maunya yang pegangannya saya. Ya usah, daripada saya ini dikorbankan, saya nggak mau. Nanti nyari lagi aja, wah barang-barang ambuh ke bocah ngambek. Itu tahu-tahu ada yang ngasih katanya. Tongkat ini aja. Nah, kejadian horor itu kan cukup lama ya, hampir mau sebulanan. Setelah itu selesai, saya sempat nanyain sama si Dedi, kamu waktu itu ngelihat bapak-bapak itu motong bambunya atau enggak? Ora, nggak ngeliat, katanya tahu-tahu dia itu dari perpilan naik di bambu gitu, kayak pegangan-pegangan. Aja nangis, jangan nangis. Pengen tongkat, pengen tetekan, ngomongnya bukan tongkat, tetekan. Apik kok, gawak. Katanya dibawa itu langsung ditaruh di kolong dan nggak pernah dikeluarin barang seminggu. Cuman memang yang sering cerita ke rumah kan tadi namanya yayunya yang namanya Siti. Anu wa nang omah pada meriang kabeh katanya. Bisa aneh. Kenapa? Nggak tahu. Lah kemarin kan makamu aja waras, di sini ikut merotolin bawang merah. Itu kan kalau mau ditanam di potek-potekin dulu itu kan. Iya, wingi penang sawah. Bapak orang nggak ke sawah. Bapak juga meriang. Anu, umai dadi umai nyong. Umah saya itu angker saiki. Umahnya angker. Memang kenapa? Saya mau belum pati mencerna di waktu itu. Angker itu nggak paham. Dia umuran 14-an tahunnya. Saya waktu itu bahasa Indonesia aja masih ya susah banget. Terus aku nanya, mengapa sih mbah? Itu umahnya jadi singit, umahnya jadi ada hantunya. Oh dulu hantu ke lumrah, banyak lah ya di alam semesta, kemana-mana itu banyak ketemu begitu. Cuman kan penasaran hantu tipe apa gitu loh. Nggak tahu, takon Siti dewe kok. Akhirnya nanya, Mbak, atau panggilnya Yuk dulu. Yuk, umahnya sampean anak setan ya? Anak setannya ireng katanya, setannya hitam. Setannya hitam sih ngendi, dari mana, dari kebun apa dari, saya bilang jangan-jangan di kebun tebu. Enggak, kalau kebun tebu tuh setannya nggak begitu, setan bedogan katanya begitu, ngarang-ngarang Siti. Setannya hitam. Nah itu akhirnya kan penasaran lagi. Orang tuanya sendiri yang meriang itu main ke rumah. Jadi mau minjem uang katanya buat beras, yang keduanya mau buat beli obat. Dulu obat warung ngopi. Nah terus ya Pak, umah dening kayak gitu banget saiki ya. Umah kayak gitu gimana? Hawanya panas. Hawanya itu suasananya panas. Yang di dalam saya pengen marah terus. Sejak kapan, kata mbak saya? Wis mungkin panana seminggu. Sudah mau ada semingguan. Lagi bocah aku si Dedi katanya, bocah itu anaknya saya yang Dedi itu. Setiap malam saya sekarang mimpi direp-rep terus. Kalau tidur itu direp-rep. Kalau misalnya udah dibangunin, selesai dia tidur lagi. Tahu-tahu dia itu dempes di pintu belakang, buka ke arah kali. Itu berdiri. Dulu kan belum ada listrik, serem banget kan kayak gitu ya. Lah terus saya kan jadi aneh. Pas saya pegang nanti dia kaget, langsung kayak pingsan, tidur di lawangan pintu itu nggak mau dipindahin. Sing aneh, yang aneh badannya itu berat dipindahin. Kayak bocah kan ya kurus gitu kan, itu berat. Kayak ada yang ganduli, tolong wa dobati tambah nih. Kata mbak saya, emang yang dukun apa? Emang saya dukun. Nanti kalau kiainya waktu itu lagi ada ziarah kemana. Nanti nunggu cucu saya gede gitu. Cucu saya gede ya. Saya juga. Jadi Mbak Ayu. Aduh, agak lebih ya. Sayang sekali. Aku juga nggak tahu apa masalah itu, penakut banget tuh ya. Nah itu akhirnya lulus, dapat beras, dapat ini apa namanya? Obat. Masih kalau orang biasanya pinjam terus udah dapat kan nyaman, nggak buru-buru pulang kan. Kalau nggak dapat buru-buru, kalau udah nyaman. Ceritanya makin panjang itu mbuh ngarang, mbuh enggak ya. Yang jelas anak saya itu kalau tidur sekarang itu nggak mau diamben. Amben itu ranjang. Kalau ranjang dulu dia nggak pakai kasur kayak sekarang si bed atau kasur apa ya kapuk enggak, tapi pakainya pelupuh.
karena orang kuna Bi, pakainya bambu yang dibelah-belah kayak gitu loh. Nanti paling dialasin kain kan kayak gitu. Dia itu nggak mau di situ. Ya mungkin kata mbak saya wis gede isin karo si Siti mungkin nggak mau. Ora kayak kowe turunin jaluk nang kolong. Turunnya mintanya di kolong. Turunnya di kolong, tidurnya di kolong. Saya kan bilang begini, mau nyamuk akeh, nyamuk banyak. Terus kadang-kadang orang dulu rumahnya kan kalau di atas, walaupun pakai rumbai-rumbai ataupun ada genteng lama, dia cenderung nggak bocor, cuman ada rembesan dari luar gitu loh. Tanah kan basah, lembab ya, basah banget. Bukan meriang, tapi yang lain sakit. Jadi malah enggak. Tidurnya senengnya di situ. Cuman mintanya dialasin daun pisang kayak gitu. Bisa nembe ngomong, kenapa baru ngomong sekarang kata mbak saya. Dapat jiwa kedukunannya mulai muncul gitu. Apa aja? Itu kenapa baru ngomong dari mbak sekarang? Saya ngomong, iya. Bukan saya. Itu udah mulai aslinya muncul gitu. Kenapa enggak ngomong? Maksudnya dia bisa menyalurkan gitu kan, ngefi gitu loh. Enggak ding mbak orang mbak. Nah itu akhirnya. Kenapa baru ngomong sekarang? Keder, saya mau main kemari aja, badan gak karuan banget. Anak apa maning? Ada apa lagi? Kamu lihat apa lagi? Sing aneh, wah. Kalau misalnya tidur biasa, pertama itu biasa, lumrah lah. Orang zaman dulu itu jam 8 udah malam banget. Pantesan si Dedi Rika apa sampean karo bojo-bojo orang maring aku nggak tempat saya. Biasanya kan nonton TV berjamaah yang pakai itu kan aki. Iya pada meriang semua. Tapi mulai seminggu yang lalu lah gue si Dedi kalau tidur di bawah ranjang itu dia pertamanya antang, lama-lama ngoroknya orang umum. Ngorok, anak kecil nggak ngorok. Ada yang ngorok sih kalau kecapean biasanya. Bisanya Dedi ngoroknya itu kayak orang tua wis sepuh banget itu loh. Kalau enggak orang-orang yang badannya gede itu kan ngoroknya kenceng banget. Ngutak tuh buri, wah kan pakainya ini center yang terpanjang. Tak kok buri ngono bocah, kadang-kadang ceplek lampu tempel. Bojone aku bojo istri saya itu penasaran kok ngoroknya begitu disenterin pakai lampu tempel itu. Menang, dia tuh nggak ada gerakan sama sekali, mangap mulutnya tapi biasa nafas anak capek biasa. Masa sih mak? Itu katanya begitu. Kan kedengeran lagi ketika istrinya balik lagi ke ruang tengah, kedengeran ngorok kenceng lagi. Sampai nih lagi, saya pakai batu tok senterin begini. Wah, orang ngorok sama sekali. Aturan dipaksa, jangan tidur di bawah kata mbak saya. Walaupun ada alasan itu kan daun. Tetap rembes ke badan, nanti masuk angin gimana? Kan dok kena kayak sing ora meriang kok, maksudnya orang dibilang dia malah yang gak meriang, yang lain meriang. Iya ya, bantalan apa ora nggak bantalan. Jadi pakai celana SD biasa, kadang-kadang buka baju. Kayak batin dipaksa, aturan dipaksa dianjat wis pernah, tapi mintanya ke situ lagi. Ya wis. Ntar nanti malam saya pengen buktiin, katanya mbak saya begitu. Saya harus tampil lebih, ya kan pengen tahuan banget waktu dulu, apalagi mbak lagi ya. Pas itu kesana datang, itu udah malam banget, udah terkantuk-kantuk. TV sengaja, ya masih ada orang nonton atau tetangga yang lain, tapi kita ceritanya senyap, nggak mau ngomong-ngomong tetangga, takutnya gaduh ya. Orang-orang dulu kan ada apa sedikit, dulu gitu kan. Akhirnya saya cuma berdua, paling yang tahu mbak yang perempuan. Kemudian itu sekitar jam 8:30 malam banget wis lah, gelapnya luar biasa. Saya mau datang ke rumahnya Dedi itu ngelewatin 2 kebun. Itu kebun yang cukup lebat dan banyak kadang-kadang penampakan ini itu. Lagi pula mau datangin rumah yang konon ada setannya. Rasa takutnya kayak apa kan? Mencekam banget kan. Mbak saya nggak bawa obor, bawanya cuma senter yang panjang itu. Yang mana cekelannya, suruh pegangan sarung. Pas sudah hampir nyampe rumahnya, kok mbak saya berhenti. Mbak. Jadi saya nggak bisa ngelihat bagian depan itu apa, karena di belakang persis. Berarti kepalanya itu di pinggangnya mbak. Mbak, aning mandek kok berhenti? Pantas, katanya pantas kayak gitu. Pantas apa? Panggilan apa ora katanya. Saya udah tahu ini bakalan yang serem-serem kan. Saya mau daripada kamu nggak ngeliat,
mendingan dilihat aja. Orang serem, nggak serem katanya. Sungguh, saya bilang yakin beneran. Itu kita berdiri, ada pagar bambu, udah kropek banget. Terus ada Itu di mana di rumahnya sih itu? Di rumahnya Dedi atau belum? Iya, udah di berarti udah di depannya. Apa ya? Gang kecil. Sekarang udah di aspal, dulu kan batu-batu begitu ya. Sama wingka, pecahan-pecahan wingka saya masih ingat. Terus ada kembang itu, di pelatarannya agak jauh. Nah, sekarang udah ada rumah. Lah, melihat ke arah rumahnya itu, cuman ada lampu yang dari bambu itu lebih, yang minyak tanah itu, yang ada sumbunya. Kan, ya kalau dalam gelap banget itu terang. Cuman bulatannya kan sedikit, enggak ini. Cuman itu pas hampir di depannya pintu masuk kiri. Saya, gue, bapaknya Dedi udah di pintu. Bapaknya apa nih? Kata dia begitu, kata mbak saya, bapaknya apanya? Mbah, jadi bapaknya kok kayak gitu, ireng-ireng dok. Saya bilang hitam-hitam tok. Jadi yang kelihatan di pandangan mata saya berdiri itu di pagar bambu, berarti penyangga atap rumah itu teras. Itu kan bambunya biasanya lebih gede daripada yang buat yang lain-lain. Itu bukan senderan sih, dia cuma berdiri. Ini lampu tadi lampu minyak tanah itu paling jaraknya ada sehasta lah begini, dekat sama dia. Jadi nampaknya kalau orang harusnya itu badannya itu nampak baju, nampak macam-macam gitu. Kalau dia enggak, cuma polos hitam tok, dan enggak ada bentuk leher, enggak ada bentuk pundak yang begitu kentara, sama pinggang enggak ada, cuman bulatan lonjong gitu. Lancip, lebih kayak kentongan masjid, tapi dia hitam. Gitu loh. Siapa mbak? Bukan bapaknya. Emang bukan. Kamu takut apa enggak? Udah mau balik mana yuk? Katanya mau nengokin teman kamu. Ditakut-takut sama mbah. Nanti kalau dimakan itu kasihan aja. Iyo kasihan. Yuk. Saya berani cuman di belakang mbah. Tapi sempat saya nengok sekali begini. Karena itu setapak, masuk ke setapak. Terus di sini tuh rumput-rumput kan panjang ya. Saya sempat nengok. Itu udah nggak seperti kentongan, jadi udah bentuk tubuh orang. Tapi kalau dibilang anehnya, di atas itu pakai boros ya. Atap itu pakai rumbia itu. Dia itu pendek bagian depannya. Bagian sekepala ke sana itu nongol lebihin itu. Gede tinggi. Tadi enggak. Itu makin kita dekat makin gede tinggi dan nembus begitu ya. Dan yang kelihatan cuma mata merah itu 2. Kecil-kecil banget lah, kayak macam biji apa, kecil-kecil banget. Ini durman kayak kue singarannya Jagalawung, katanya begitu. Jagalawung atau orang sekarang nyebutnya Ganderuwo sebenarnya. Ganderuwo. Mau balik lagi. Itu katanya saya cuman ora usah kamu nggak usah takut di belakang baca di belakang. Pas saya nengok lagi udah nggak ada gantinya. Bapaknya Dedi itu buka pintu, kerekek bunyi, itu kan pakai bambu ya, kerekek. Wah, bagian Pak Mene, alhamdulillah sampean teka, kayak bocahnya saya itu lagi lepok gitu. Serem banget karena posisi kayak gitu ada di kolong. Posisinya ada di kolong ya, dan di situ lagi berarti emaknya sama si Siti itu lagi dua-duanya itu nungging karena kolongnya itu nggak tinggi, jadi agak caper begitu ya. Dia itu kayak pada ngimpleng jengking semuanya. Itu posisi kamar dulu cuma ada lampu tempel, gelap ya. Bagian kolong kan kelihatan sedikit lah, itu palang-palangannya ini amben itu kan. Mereka pada jengking, duk metu Dedek, metu lagi apa sih metu. Itu cuma ada suara glupok di dalam, kayak semacam ada ikan itu mau ini nggak ada air gimana sih, itu naprak kayak glupok. Suaranya kayak itu, suaranya orang dewasa. Suaranya si Dedi tadi. Sebentar bro, ayo. Suaranya si Dedi tadi itu ya. Iya, suaranya kayak orang dewasa. Karena Doni kayak gue, kata mbak saya, Doni kayak lagi pada apa-apaan, lagi pada ngapain. Wah, tolongi pak, anak yang mungkin di mana. Jukut beprimen sih dicangking, susah, mojok di sana, mojok. Itu yang bikin susah ditarik bocah.
banyak tebu di sana. Jadi tebu itu padang ganjel. Aku di situ meskipun saya ketakutan, saya kecewa sama Dedi. Karena apa? Ternyata Dedi punya tebu-tebu yang bagus-bagus. Asem dapat dari mana ini anak? Punya koleksi tebu yang keren-keren. Tapi yang kepalanya keren itu nggak ada. Cuman manis-manis dapat dari mana? Saya malah nanyanya dari posisi tegang kayak gitu. Wah, tebu ini dapat dari mana, Wak? Oh, ini aku mangkat dewek, mangkat sendiri. Bapaknya itu mangkat sendiri. Pantesan saya bilang, kita tebunya nalar, tebunya diambilin dulu, nanti anaknya bisa diambil. Tetap aja nggak bisa. Mas, yuk, gotongan. Iya dari tadi aja ambilnya yang digotong. Itu dari pojokan masih begini, lapak kayak ikan. Gak ada air, benar-benar langsung banyak digituin air yang mau dibacain sholawatan lah begitu. Dia itu langsung nangis, itu nyikap sama emaknya, meluk-meluk. Anak dulu itu meskipun 90 tahun sama emaknya tuh masih begitu kalau dulu. Ada yang masih ngempeng juga ada. Itu langsung, ma, wedi itu takut. Ada apa? Kai itu nunjuknya apa? Tongkat. Tongkat kayu, bambu. Ya? Tongkat bambu, nunjuknya tongkat bambu dan tongkat itu ajib ya. Dari tadi saya masuk rumah terus masuk ke kamarnya memang agak lebar, nggak ada tongkat sama sekali. Terus di bawah amben juga nggak ada tongkat yang tadi bambu. Ketika dia itu kai tongkat itu nyender di pintu masuknya kamar. Kan tongkat kayu apa? Mbak saya bilang kayak gitu kan kayak apa? Bukit bocolingan dicari oleh mburi. Terus cekel pegang begini. Oh, iya gara-gara digituin ombakannya. Nah, jeneng kene dilemparin ke belakang. Mau kayak metu mburi lewat ini katanya seperti itu. Karena emang jarang masuk ke rumah ini kan. Lewat dilemparin ke sana ke kali. Pas sudah dilemparin, dari tadi ada yang kurang. Sri itu nggak ada. Sri yang anak pertama. Sri anak pertama yang banyak murungnya itu. Ternyata dia yang gantian kesurupan. Itu suaranya kenceng banget. Kalau sekarang saya jadi orang udah dewasa segini seneng nontonnya. Karena apa dulu itu masih pakai jarit begitu ya, pating penjutu. Terus lagi kesurupan kayak gitu kan, sininya kelihatan pupunya segala macam, itu suaranya laki-laki. Aku ajak ke Pantagawa ini mau dibawa, mau disanding, katanya mau dijadiin istrinya. Sudah lama ngeliatin si Sri, siapa ya Sri ya? Saya suka sama Sri, saya suka sama Sri, jangan dihalang-halangi. Kon digituin, kamu itu senengnya sama perempuan, bangsa kamu sama bangsa kamu, api koro api, tanah sama tanah, digituin kan ya. Untuk ora boy, untuk gawa katanya seperti itu. Ya ngomong dia sendiri. Itu di pojok ruangan kan nempel-nempel kayak gitu loh. Ngomongnya bahasa itu ngomongnya ngancem tapi gimmick tubuhnya ketakutan kayak gitu loh. Kau wis Mabli, dilebel lah makanya itu suruh ditutup pintunya. Saya kirain mau ada adegan apa ya di saat kayak gitu tuh udah ketakutan banget dan saya juga nggak berani deketin si Dedi. Takutnya Dedi masih ada setannya Bi. Saya tuh meganginya nyortir itu tebu, masih mikirin tebu. Asem afik-afik kemun, mau ya lu hiji ya Pak. Gawa kon kabeh ya kena katanya seperti itu. Itu si Dedi ngomong, aja kabeh masih oh berarti waras ya. Jangan semuanya katanya. Kan kalau mbak saya nulungin saya dupain tebu pantes ya kan. Nah itu akhirnya entah itu ngobrol-ngobrol apa di rusbang panjang, wis buka lawangnya katanya kayak gitu. Itu udah nangis guguk. Si istrinya udah nangis. Yuk maring buri. Itu kejadian kesananya. Kami anak-anak sama keluarga yang perempuan gak tahu menang urusannya. Saya sama itu nggak tahu pas udah puluhan tahun lah ada cerita-cerita yang mien dapat nambah diapain dulu ke sana. Ya tak enggak maaf bro, ayo enggak bercanda. Gondoruo maksudnya yang di belakang. Maksudnya dia nyamperin ke kali ke sana. Pindah ke Tuman katanya, dipindah katanya Tuman. Nggak tahu pindahnya kemana dan caranya apa. Yang lucu katanya bapaknya Dedi suruh gendong, mau pindah, tapi gendong asli. Berat, ya mete itu kayak gitu katanya gendong. Pindahnya kemana? Lah rosak kepada Wedi katanya seperti itu. Tapi udah aman. Habis itu selesai. Dan di prolog Dedi karena dia menyimpan
tepu-tepu secara ilegal gitu loh. Nggak bareng iya, dari sama bukannya temen. bagi-bagi gitu ya. Soalnya bagus-bagus. Iya. Nyebelin ternyata ya. Nyebelin. Oke, Itu terima cerita. kasih Bro Ayong. Itu tahun di bawah 90 berarti 80-an akhir kali ya. 80-an akhir, 89, 88 mungkin. Ya, itu zaman-zaman segitu. Mungkin karena kita ngalami gitu ya. Jadi itu salah satu masa-masa terindah dalam fase kehidupan kita itu ya di tahun-tahun segitu. Kawan-kawan mungkin yang seumuran juga punya pengalaman yang kurang lebih sama lah. Dan bisa membayangkan suasananya seperti apa. Itu aja, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kita dibawa lagi ke masa lalu. Terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.